Rusia klaim hancurkan sejumlah howitzer 155 mm kiriman Amerika Serikat untuk pasukan Ukraina. Rusia klaim hancurkan sejumlah howitzer 155 mm kiriman Amerika Serikat untuk pasukan Ukraina. Serangan artileri Rusia diklaim telah menghancurkan baterai howitzer M777 155 mm yang dipasok Amerika Serikat ke militer Ukraina. Pernyataan disertai rekaman video serangan artileri yang dipantau pesawat nirawak disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia. Video yang dibagikan menunjukkan aksi meriam artileri Rusia 152 mm 2S5 Yansin self-propelled. Tidak dijelaskan lokasinya, tetapi menggambarkan serangan itu sebagai misi balasan. Media Sputnik News mewartakan perkembangan itu di situsnya. Rabu lalu, militer Rusia melaporkan menghancurkan baterai howitzer M777 di dekat desa Podgorno. Tentara Rusia menggunakan pesawat tidak berawak untuk memaksa lawan mereka mencari perlindungan di hutan kecil. Sesudah itu serangan artileri berat menyusul dan diklaim mengeliminasi para tentara yang mengoperasikan howitzer itu. Rekaman video serangan itu juga dibagikan ke media. Amerika Serikat dilaporkan telah mengirimkan 90 sistem artileri tipe M777 ke Ukraina, lebih dari 140.000 peluru 155 mm dan sekitar 70 truk yang menarik senjata itu. Bantuan howitzer lebih kecil dikirimkan sekutu Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Beberapa pengamat mengatakan howitzer itu bisa menjadi mengubah jalannya pertempuran. Namun beberapa laporan mengeluhkan sistem artileri howitzer M777 tidak disertai peralatan komputer canggih untuk memastikan akurasi. Pentagon menolak mengomentari klaim tersebut, tetapi diyakini mereka menahan sistem pengendalian tembakan digital untuk mencegah Rusia menyita dan mempelajarinya. Rusia menyerang Ukraina pada akhir Februari menyusul kegagalan Kiev untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk 2014 dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas, Donetsk, dan Lugansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Perancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik secara paksa. Saran Jenderal Jerman, Jenderal Purnawirawan Erik Wade, mantan penasihat militer Kanselir Jerman Angela Merkel, menentang pengiriman tank tempur utama Leopard dan Rampur Marder ke Ukraina. Mengutip pernyataannya lewat radio Deutschlandfunk, Wade menyebut keputusan itu jika benar dilakukan tidak sensitif dan berbahaya. Lebih-lebih mengoperasikan tank tempur utama Leopard dan BMP Marder butuh kualifikasi tinggi dan pelatihan bertahun-tahun. Jika kita tidak ingin perang dunia ketiga, lambat atau cepat tinggalkan cara militer, mulailah berunding, kata Erik Wade. Jerman dilaporkan telah memasok pasukan Kiev dengan ribuan ranjau anti-tank dengan harapan memperlambat kemajuan militer Rusia di Ukraina. Sementara itu, situs analisis intelijen Southfront.org mengabarkan Jerman telah mengirimkan ribuan ranjau darat. Dalam laporan yang dirilis pada 17 Mei, Der Spiegel mengungkapkan Jerman telah mengirimkan 1.600 unit ranjau DM-12 Palm dan 3.000 ranjau anti-tank DM-31 ke Ukraina. Ranjau anti-tank model DM-12 buatan Jerman ini memiliki jenis khusus. Senjata pembunuh ini dipasang pada tripod kecil.
Peralatan ini akan menembakkan roket bersirip berdaya jangkau efektif 2 hingga 40 meter. Ranjau jenis ini mampu menembus lapisan baja 600 mm. Ranjau canggih ini butuh waktu 5 menit untuk bisa menembakkan roketnya. Bisa lewat pengoperasian manual atau kabel pemicu serat optik. Ranjau anti-tank DM-12 menurut situs Soundfront URG memang telah terlihat di Ukraina. Bahkan militer Rusia dan sekutunya menyita beberapa unit dari lapangan pada 21 Mei. Beberapa foto ranjau DM-12 yang baru saja ditemukan muncul secara online. Sedangkan ranjau anti-tank DM-31 adalah salinan ranjau FFV 028 Swedia buatan Jerman. DM-31 adalah ranjau anti-tank yang lebih tradisional. Ranjau itu menggunakan mekanisme sensor magnetis supaya bisa meledak. Ledakannya bisa menghantam seluruh lebar kendaraan yang ditargetkan. Ketika ranjau dipicu, muatan pembersihan kecil meniup bahan apapun yang mungkin berada di atas ranjau diikuti sepersekian detik, kemudian ledakan utamanya. Jerman berubah dari penentang utama perang dan sikap menolak mempersenjatai rezim Kiev menjadi salah satu pendukung militer terbesarnya.